Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga alam semesta beserta isinya dalam keadaan rahayu. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, baik. Bahasa itu kalau kita lihat dari segi fungsinya itu, tanpa bahasa semua yang ada di dunia ini atau di alam ini tidak bisa dijabarkan. Semua ide-ide yang kita pahami atau kita punya tidak bisa dituangkan. Nah, sehingga tanpa bahasa bumi itu gelap. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu dijabarkan dengan bahasa. Makanya bahasa itu sangat penting, ya, sangat penting sebagai media, ya, atau alat komunikasi. Komunikasi dalam hal ini dipahami secara luas, tidak hanya melibatkan satu orang atau sekelompok orang, tetapi komunikasi itu dipahami bagaimana kita bisa menjabarkan suatu ide, suatu peristiwa, suatu kejadian dijabarkan dalam bentuk bahasa. Ya, jadi sekali lagi bahasa itu memegang peranan. Selama ini orang mengatakan bahwa bahasa itu muncul karena bahasa ini muncul karena adanya faktor ekonomi. Orang itu bisa berbahasa, orang itu mempelajari bahasa karena ada kepentingan ekonomi. Betul juga, ya. Pandangan itu tidak salah karena orang-orang itu belajar, contohnya belajar bahasa Inggris, ya, meskipun itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Inggris, tetapi mereka belajar bagaimana supaya benda atau barang dagangan laku, ya, di pasaran. Contoh kita lihat, ya, di Kuta, ya, jadi vendor-vendor itu banyak yang tidak berlatarkan belakang pendidikan tinggi. Nah, bahkan banyak di antara itu Anda tamat SD, tamat SMP. Nah, sehingga bahasa secara akademis kan bahasanya mereka kan tidak baik karena belum belajar secara optimal atau belum belajar secara maksimal. Tetapi karena ada keinginan, ya, untuk menjual barangnya, mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, sehingga orang berpikir bahwa bahasa Inggris itu penting. Ya, penting. Tetapi mereka itu mempunyai tujuan. Jangan mengatakan bahwa bahasa Inggris itu harus seperti ini. Iya, itu kembali lagi, itu tergantung kepada tujuan, ya, tujuan. Nah, itu yang saya katakan bahwa segala sesuatu itu bisa diterangkan dengan bahasa. Oke, baik. Segala sesuatu itu bisa diterangkan dengan bahasa. Ya, jadi bumi ini akan gelap jika tidak ada bahasa. Maka dari itu bahasa itu sangat diperlukan, ya, di masyarakat, ya. Kenapa? Karena tanpa bahasa orang itu akan jadi bisu. Orang itu tidak akan bisa terkenal. Orang itu tidak akan bisa menjabarkan pikiran-pikiran, ide-ide dan seterusnya. Itulah salah satu fungsi bahasa kalau kita melihat dari bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga
bisa dilihat dari fungsi-fungsi lain, yaitu yang kita kenal itu bahasa sebagai semiotika, ya, sebagai semiotika. Nah, baik. Jadi kalau kita bicara dengan bahasa itu sendiri, ya, sebagai semiotika juga bahwa bahasa itu ya mempunyai peranan penting di masyarakat. Meskipun kita mempunyai pendidikan tinggi, ya, punya pendidikan tinggi, terus pengalaman luas, tetapi kalau penggunaan bahasa itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ya tentu pendidikan yang dialami atau itu dipandang gagal, karena esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang jauh lebih bijaksana, ya, sehingga masyarakat itu lebih respect terhadap orang yang berpendidikan itu. Nah, jadi sekali lagi esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana dengan pendidikan yang tinggi itu seharusnya ya mempunyai korelasi positif antara pendidikan tinggi dengan perilaku tinggi di masyarakat. Jadi perilaku tinggi di sini dikaitkan dengan bagaimana tindakan-tindakan yang mestinya dilakukan di masyarakat sehingga kita tidak berpikir negatif, ya, justru sebaliknya kita berpikir positif. Dari mana? Dari kata-kata yang dan perilakunya itu sesuai dengan pendidikan yang dijalani. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara dengan bahasa itu, ya, berarti kita tentu melibatkan yang namanya bahasa verbal dan ada bahasa non verbal. Nah, jadi begini, yang namanya bahasa non verbal yaitu adalah bahasa yang berkaitan dengan hal-hal di luar suara, ya, di luar suara, ya, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pendukung. Walaupun dia pendukung, tetapi juga dipandang sebagai bahasa yang kita sebut dengan bahasa nonverbal. Bahasa ini, sering kita sebut bahasa nonverbal inilah karena dia bisa diinterpretasikan berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ideologi dan sebagainya. Inilah yang kita sebut dengan bahasa semiotik, ya, semiotik. Makanya sering disebut dengan bahasa social semiotik. Nah, baik. Nah, jadi kalau kita bicara dengan bahasa bahasa non-verbal, yaitu bahasa yang berkaitan dengan gerak-gerak tubuh, ya, postur, pakaian, ya, termasuk warna, termasuk tatap mata dan waktu, ya, dan seterusnya. Baik, saya akan berikan contoh. Ya, saya akan berikan contoh. Waktu saya di S1, saya pernah kuliah mengikuti pelajaran tertentu. Terus dosennya itu duduk di kursi. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, ketika itu ya sedang ngetren itu disebut dengan BBM. Ya, BBM. Ya. Jadi dosennya duduk di meja menerangkan. Nah, karena kurangnya gerak tubuh dosen itu dan juga kurangnya interaksi melalui tatap muka, ya,
tatap muka antara mahasiswa guru dengan mahasiswa itu kurang, sehingga mahasiswa yang ada di depan itu sudah merasa tidak nyaman dengan mata kuliah itu. Nah, itu. Yang kedua, mahasiswa yang di belakang itu karena merasa tidak diperhatikan, seenaknya ada yang tulis menulis, ada yang main BBM, ada yang main telepon-teleponan, dan seterusnya. Nah, itulah menunjukkan bahwa kurangnya gerak tubuh ya itu mempengaruhi yang kita sebut dengan tidak efektifnya proses komunikasi, karena alat yang digunakan ya, jadi alat itu kan seperti yang saya katakan tadi, bahasa sebagai alat komunikasi. Alat yang kita gunakan dipandang tidak efektif. Itulah sebabnya ya, itulah sebabnya kenapa ya bahasa nonverbal itu sangat penting sekali. Yang kedua, ini pakaian itu sangat penting sekali. Makanya saya ketika saya mengajar itu saya menghindari namanya menggunakan celana jeans, menghindari kaos oblong atau t-shirt lah gitu loh, ya kaos oblong yang kita kenal. Kenapa? Karena kalau baju t-shirt itu kan dan jeans itu kan identik dengan situasi yang tidak formal. Sedangkan di kuliah itu kan situasi yang formal. Jadi bahasa nonverbal yang direalisasikan dengan baju kaos oblong itu bertolak belakang dengan situasi yang mestinya formal, tetapi kita membuat itu tidak formal. Nah, jadi apa yang akan berefek pada ini? Dosennya saja ya menggunakan baju kaos, baju celana jeans, apalagi saya. Karena ingat, waktu kecil itu SD, kita selalu diajarkan turutilah guru. Nah, turuti guru dalam artian banyak. Salah satunya itu adalah caranya bicara, caranya berpenampilan. Ya, berpenampilan itu kan salah satu berbahasa juga. Nah, berbahasa itu, jadi anak kecil itu kan berpikir sudah akan menjadikan suatu mindset ya, suatu mindset bahwa bahasa itu akan dituruti oleh anak. Jadi kalau anak itu melihat dosennya memakai baju kaos oblong atau pakai celana jeans, berarti saya boleh dong gitu. Karena dosennya itu secara implisit, implisit itu artinya begini. Ya, secara terang-terangan tidak kelihatan, tidak ada, tidak mengatakan, tetapi secara perilaku membuktikan hal itu. Itulah yang kita sebut dengan implisit. Oke. Itu ya. Kemudian dari segi warna juga. Nah, makanya kita melihat kenapa kok ada kita ini kelihatan bisa feminim ya, bisa itu maskulin dan sebagainya. Itu salah satunya itu kan tergantung kepada warna yang kita gunakan. Nah, contohnya ini bahasa yang sudah konvensional, misalkan pink. Pinknya itu kan identik dengan wanita muda ya, wanita muda, atau bagi anak baru gede lah kita sebut dengan ABG. Nah, itu biasanya disukai oleh warna pink. Nah, terus apakah pernah mengatakan atau semacam undang-undang mengatakan pink ini adalah untuk anak muda, terutama yang wanita? Tidak pernah. Tetapi itu menjadi suatu kesepakatan bersama secara yang kita sebut dengan konvensional.
Kenapa begitu? Karena namanya konvensional itu adalah sudah disepakati antara pengguna dengan masyarakat, ya meskipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi sudah dipahami secara utuh oleh masyarakat itu sendiri. Itulah yang kita sebut dengan konvensional. Ya, itu yang kita sebut dengan konvensional. Yang berikutnya, nah, kalau kita bicara dengan waktu, kadang kita ya menghargai waktu. Ya, kadang kita menghargai waktu dan kadang kita juga tidak menghargai waktu. Itu tergantung kepada orang itu sendiri. Nah, contoh ketika orang itu sudah terbiasa menggunakan waktu yang sangat ketat, ya jadi segala sesuatu itu akan diukur dengan waktu. Tetapi ketika orang itu tidak bekerja berdasarkan waktu, ya itu berdasarkan mood atau gimana, ya jadi perhatian terhadap waktu itu menjadi kurang. Nah, sehingga orang mengatakan, loh kok begini waktu, kok cepat sekali waktunya, kok harinya kok cepat sekali, kok lama sekali waktunya. Padahal kita tahu bahwa setiap hari itu ada 24 jam. Dimanapun kita berada, ya selama di yang namanya di bumi ini, itu kita dialokasikan waktu 24 jam. Nah, sekarang ya tergantung cara kita menggunakan waktu. Nah, contoh biasa, saya sering ketemu di masyarakat ketika orang itu punya hutang di bank. Loh, cepat sekali tanggal 1-nya ya. Nah, begitu lewat tanggal 2, ya duplong bayu, estlong. Nah, itu apa artinya? Bahwa seorang yang punya uang, dia berpikir begini, oh lama sekali tanggal 1-nya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan bunga uang yang pernah, atau bunga uang dari bank atau dari mana. Begitu. Berbeda dengan orang yang memang punya hutang. Kalau punya hutang itu kok cepat sekali tanggal 1-nya. Nah, disinilah cara seseorang memandang waktu itu berbeda. Nah, karena cara memandang waktu itu berbeda, maka sering terjadinya perbedaan interpretasi dalam hal waktu. Nah, begitu ya. Begitu juga kalau orang itu misalkan kerja di hotel atau di kantor lainnya, ya, itu sangat ketat sekali menggunakan waktu. 5 menit terlambat pun akan menjadi suatu sorotan, baik itu dalam bentuk tertulis maupun bentuk sanksi moral. Ya, sanksi moralnya ini menjadi hal yang menjadi hal yang sangat memakan pikiran, ya, bagi orang yang terlambat itu. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana kita memahami orang-orang yang menghargai waktu. Nah, sering saya telepon, kamu bisa datang ke rumah saya kapan saja. Nah, itu artinya kalau sudah kapan saja, itu menunjukkan bahwa orang yang pembicara itu ya tidak banyak terikat dengan waktu. Tidak banyak ketergantungan dengan waktu. Jadi kapan saja. Nah, begitu juga halnya orang yang misalkan ada kebiasaan bangun siang, bangun apa ya. Jadi setiap hari bangun siang karena dari pagi sampai siang saya lebih baik tidur daripada tidak melakukan sesuatu. Nah, itu artinya bahwa ya, jadi mereka tuh belum memanfaatkan waktu secara maksimal. Ya.
Karena mereka berpikir bahwa daripada bengang-bengong lebih baik tidur. Nah, pendapat itu menunjukkan bahwa orang itu belum memanfaatkan atau belum memandang waktu secara maksimal. Ya, berbeda dengan orang yang misalkan ya mempunyai pekerjaan, ya berdagang atau memang pekerjaan yang berkaitan waktu. Nah, sehingga orang itu akan berpikir bahwa waktu adalah uang. Nah, itu sebenarnya itu adalah prinsip bahwa waktu itu dipandang suatu hal yang bisa beraktivitas, yang bisa menghasilkan uang, sehingga mereka mengambil simpulan bahwa waktu adalah uang. Begitu. Nah, makanya ketika kita bicara dengan proses pemahaman waktu, ya, itu harus dipahami, karena setiap budaya mempunyai persepsi yang berbeda berkaitan dengan waktu. Itu kembali lagi ke masing-masing profesi, yang profesinya itu dipahami, dikerjakan atau dilakoni yang sudah menjadi kebiasaan. Seorang petani mempunyai persepsi tertentu dengan waktu, tentu akan berbeda, persepsi tersebut akan berbeda dengan orang kantoran. Ya, jadi seperti itu. Jadi waktunya itu tergantung pada latar belakang. Ya, maka itu sering disebut dengan persepsi waktu berbeda dengan persepsi waktu yang dilakoni dengan profesi yang berbeda. Nah, baik. Nah, ini yang kita sebut dengan gestures. Gesture ini kan bagaimana penampilan tubuh itu, ya. Penampilan tubuh itu. Contohnya kita sering menonton ya orang di depan panggung berbicara terus muntul saja, atau ke depan aja tanpa melihat peserta-peserta yang lain, tetapi dia fokus pada atas saja atau ke bawah saja. Nah, atau dia fokus pada teks saja. Tentu itu menunjukkan bahwa orang itu tidak berani berkomunikasi di hadapan publik. Kenapa? Karena dengan nguntulnya itu dia sebenarnya mengalihkan suatu perhatian supaya masyarakat dia atau pembicara itu tidak melihat apa yang dilakukan oleh peserta itu sendiri. Itu harus diperhatikan bagaimana pemahaman ya yang akan dipahami oleh peserta atau partisipan, atau yang kita sebut dengan lawan bicara kita, harus dipahami secara utuh. Nah, itu yang berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan makanan. Ya, makanya bahasa nonverbal ini juga sangat kompleks sekali. Bahasa itu makanan. Makanan itu contoh. Jadi ketika kita makan itu ada persepsi tertentu terhadap makanan tertentu. Nah, jadi misalkan daging A dilihat secara secara pandangannya dia bahwa ini adalah mengandung begini sehingga tidak boleh makan seperti ini. Nah, itu saya pikir itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja, karena cara berpikirnya punya ukuran masing-masing berdasarkan budaya dan ideologi, ya. Nah, itu tidak perlu diperdebatkan, ya, mengatakan bahwa ini nggak usah, karena cara berpikir kita berbeda. Nah, sehingga kalau itu terjadi perbedaan terhadap makanan tertentu,
ya makanan tertentu, itu tidak akan memecahkan masalah. Kenapa? Karena cara ukur kita memang berbeda, ya. Nah, ya maka dari itu kita harus memahami, dan kita juga nggak boleh ya berpikir bahwa saya harus menguasai dia. Tidak boleh berpikir itu. Nah, yang secara kebudayaan disebut dengan etnosentrisme itu ya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi budaya lain supaya budaya lain itu mengakui pada kita, itu nggak benar. Jadi yang kita kedepankan itu bagaimana kita menghargai. Kalau memang dia memandang bahwa makanan A itu mengandung begini, ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena seperti yang mereka itu mempunyai keputusan berdasarkan kebudayaan, ya dan ideologinya yang dipegang selama ini. Dan ideologinya itu membuat mereka hidup nyaman. Tentu kalau sudah nyaman itu kan perlu dipertahankan. Ya, jadi jangan sekali-sekali berpikir kalau sudah kita nyaman, ya lebih baik ya kalau kita sudah lebih nyaman, lebih baik kita pertahankan. Jangan mencari sesuatu yang belum tentu akan menghasilkan yang lebih baik, belum tentu. Karena apa yang kita alami hari ini adalah keputusan para orang tua di masa lalu. Kita tinggal menjalani, kita tinggal mewarisi apa yang sudah dilakukan. Nah, kita sebenarnya mewarisi, pewaris. Oke, nah itu ya. Nah, jadi itu yang kita bicara dengan makanan. Oke, baik. Nah, nah juga kita yang namanya bahasa verbal. Bahasa verbal ini, sekali lagi, bahasa verbal ini ya adalah bahasa yang, sekali lagi, yang bisa dipahami secara suara. Contoh bagaimana intonasi itu. Ya, intonasi itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena intonasi itu akan menimbulkan berbagai perspektif atau berbagai cara pandang. Contoh, I love you. Tinggi misalnya kan itu. Nah, itu apa? Itu akan berbeda dengan I love you. Apalagi dengan I love you. I love you. Nah, itu tergantung kepada bagaimana pengucapan itu. Ya, karena pengucapan itu tentu akan sangat relevan yang disebut dengan kontekstual. Karena bahasa itu akan mempunyai makna jika bahasa itu berkombinasi dengan yang kita sebut dengan konteks. Nah, maka dari itu cross culture understanding atau komunikasi atau pemahaman antar budaya itu sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena cara kita bicara itu belum tentu akan dipahami dengan cara bahasa partisipan atau pendengar. Maka dari itu ya gunakanlah bahasa yang mudah dipahami, ya dipahami oleh pendengar. Dan jangan mengatakan bahwa ini gaya bahasa saya. Iya, betul. Tetapi kalau kita selalu berpikir itu, berarti siap-siap kita akan nilai dengan situasi tertentu oleh pendengar atau pelibat bahasa itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya akan mengatakan, oh, I love you. Nah, jika kita menggunakan I love you, ditanya, Anda sedang belajar bahasa Inggris? Nah, kalau kita mengatakan iya, dia jawab juga I love you too. Karena dia ya ingin tahu bagaimana sih Anda
mengucapkan bahasa itu dalam situasi apapun. Makanya ditanya, apakah Anda baru belajar bahasa Inggris? Ya, kalau iya sudah. Situasinya itu adalah belajar bahasa Inggris. Jadi bukan mengungkapkan perasaan terhadap seseorang. No. Ya. Nah, begitu juga I love you dan sebagainya. Nah, mungkin saja dia ada di hutan sehingga tidak didengar oleh lawan bicaranya. Nah, begitulah yang kita sebut dengan bagaimana suara mempengaruhi makna dalam suatu bahasa, sehingga akan memunculkan suatu interpretasi terhadap makna bahasa itu sendiri. Ya, yang kedua itu yang kita tidak lepas dengan disebut dengan dialek. Ya, dialek itu kan salah suatu variasi bahasa, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, jadi kan misalkan mau kemana, mau kemana. Nah, itu kan salah satu bentuk yang kita sebut dengan dialek. Ya, jadi dialek itu dipengaruhi oleh yang kita sebut dengan budaya. Nah, contoh di daerah-daerah yang jauh penduduknya antara satu dengan yang lain, ya, karena tidak mungkin bahasa itu diungkapkan dalam bentuk yang dengan intonasi yang atau dengan suara yang rendah, karena jaraknya tidak mungkin ya didengar karena jaraknya jauh. Dia terpaksa bilang "Oi" dan sebagainya. Ya, jadi suaranya nadanya sangat tinggi. Nah, inilah salah satu penyebab terjadinya dialek. Ya, dialek. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah bagaimana kita menggunakan alat. Nah, misalkan mikrofon, ya. Ya, jadi bahasa yang kita ungkapkan atau gunakan harus disesuaikan dengan mikrofon. Apakah kita perlu atau enggak? Itu tergantung kepada konteks, yaitu tempat di mana kita berada, terus partisipan. Partisipannya berapa dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa yang efektif. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti di kuliah berikutnya nanti kita akan bahas dengan satu persatu lagi. Yang tadi ya. Jadi hari ini cukup adalah bahasa pengenalan, yaitu jenis-jenis bahasa non verbal dan bahasa verbal. Jadi bahasa verbal dan bahasa non verbal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, otomatis kedua bahasa itu muncul. Nah, ini saya secara empiris melihat ini ada pembelajaran online. Pembelajaran online ini berdasarkan pengalaman mahasiswa itu sudah tidak senang lagi dengan pelajaran yang kita sebut dengan online. Online itu adalah sistem pembelajaran bagi saya, karena saya sudah menjalani, bukan hanya menjalani tapi juga memantau bagaimana perkembangannya berdasarkan empiris. Online itu adalah salah satu pembelajaran yang kita lalui atau yang kita jalani, itu bersifat bersifat tanda kutip ini darurat, daripada tidak. Nah, itu lebih baik online. Ini bagi mahasiswa atau siswa yang masih memerlukan bimbingan proses pembelajaran, itu saya pikir ini sudah tidak efektif lagi. Kenapa? Karena satu, berdasarkan empiris, mahasiswa itu sering mematikan video, mematikan kamera ketika pembelajaran.
Ya, yang kedua, ketika dipanggil itu kadang-kadang tidak ada respon. Ya, tidak respon itu menunjukkan bahwa ya, pendidikan itu bahasa nonverbal yang digunakan dan melalui media online itu ya sangat tidak efektif. Jadi kenapa? Dosen itu karena memantaunya lewat screen atau layar, tentu ini dipandang bahwa itu tidak efektif, ya tidak efektif, sehingga mahasiswa itu banyak yang mematikan kamera dan ditanya atau dipanggil tidak memberikan respon. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah tidak begitu tertarik. Yang kedua, pembelajaran online, kan ingat, kuliah offline itu berarti ada penggunaan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Ya, secanggih apapun ya teknologi itu belum bisa menggantikan peranan guru, karena guru itu juga menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Belum lagi gangguan internet, belum lagi gangguan apa dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi, ini adalah metode yang bersifat alternatif daripada tidak belajar. Kan lebih baik belajar meskipun online. Tetapi kalau kita bayangkan, kalau kita bandingkan, lebih baik ya jelas offline, karena penggunaan bahasa verbal dan nonverbal itu sendiri. Ya, nah itu pengalaman empiris ya dari saya. Makanya bahasa itu sangat penting sekali. Ya, ketika keduanya itu saling mendukung. Bahasa tanpa nonverbal, ya apa sih akibatnya? Ya, terus nonverbal tanpa bahasa verbal, apa sih yang akan terjadi? Nah, itulah yang kita sebut dengan kebahasaan. Bahasa satu, jenis bahasa satu atau yang disebut dengan nonverbal dan verbal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di kuliah berikutnya dengan bahas judul bahasa sebagai sosial semiotik. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga alam semesta ini dalam keadaan rahayu, 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 rahayu.